cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, dan kita jumpa kembali di kesempatan hari ini di hari Jumat ya. Tentunya bersama komunitas Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Seperti biasa di pukul 9 hingga di kurang lebih 50 menit ke depan ya, menemani Anda tentunya. Sudah ada Ustadz Dr. Saharudin SHMH. Beliau adalah dai dari MDS Rijalul Ansor. Nah, sudah ada di studio pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Iya, baik Ustadz, gimana kabar, tak sehat Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Luar biasa. Iya, luar biasa ya. Iya, jadi Ustadz, mudah-mudahan hari ini 1 November mengawali bulan November di hari Jumat ya. Mudah-mudahan penuh barokah, rahmat dan keberkahan ya Ustadz ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, tujuan hidup manusia adalah ibadah Ustadz. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira la ilaha illallah. Bismillahi masyaallah. La yashribus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja pada pagi hari ini, hari Jumat, kita sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala
dipanjangkan umur kita, dan alhamdulillah terusus kepada studio RRI Pro, saya ucapkan sangat berterima kasih kepada Ibu Yuni ya Ustaz. ya, Iya. ya Ini Mbak Yuni. program 4. Ya, program 4. Iya. Tentu saja ketika kita memberikan pengajian, ketika kita memberikan ceramah di mana-mana, di rumah, di masjid, Ya. atau mungkin di sekolah, terkadang ada salah satu di antara mereka bertanya. Apa pertanyaannya? Yang kadang muncul pertanyaan, atau salah satu di antara mereka bertanya, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kenapa kita harus menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu saja pertanyaan ini sangat bagus, sangat baik, dan harus kita pahami, harus kita ketahui, lalu kemudian kita bisa menjawabnya. Kenapa kita harus beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu paling tidak ada 3 hal yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Yang pertama-tama, tentu ketika kita mau beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu memahami siapa atau bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian masuk kenapa kita memahami dan harus mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya katakan tadi, tentu yang pertama adalah senantiasa mentadabburi, senantiasa mengkaji isi daripada Al-Quran. Dengan cara seperti itu, mentadabburi, mengkaji daripada isi Al-Quran, maka insya Allah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, maka kita semakin yakin, kita semakin percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya memahami, caranya mengetahui dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu saja dengan senantiasa menggunakan akal pikiran kita. Yang mana yang dimaksud menggunakan akal pikiran kita? Tentu dengan cara melihat, dengan cara mendengar, dengan cara merasakan bahwa segala apa yang kita peroleh, segala apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan, kita yakini, kita percaya bahwa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, cara memahami atau meyakinkan dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu
dengan cara menggunakan akal pikiran kita, yaitu bertafakkur, memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tentu semua apa yang ada di Al-Quran benar adanya, benar isinya. Oleh karena itu tentu kita tidak bisa meragukan apa isi, apa kandungan daripada Al-Quran. Jelas di dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kemudian, kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu di dalam Al-Qur'an yang saya baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka tujuan daripada kehidupan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya semata kita menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus kita pahami sebenarnya beribadah yang dimaksud itu apa sebenarnya. Tentu beribadah itu adalah memberikan makna yang seluas-luasnya. Jadi ibadah itu bukan saja ketika kita melaksanakan sholat, bukan saja ketika kita berpuasa, bukan saja ketika kita mengeluarkan zakat, naik haji. Tetapi ibadah yang dimaksud adalah memberikan makna yang seluas-luasnya. Oleh karena itu secara garis besar ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah khassah, yang kedua adalah ibadah ammah. Yang mana yang dimaksud ibadah khassah dan yang mana yang dimaksud ibadah ammah? Tentu saja ibadah khassah ibadah yang khusus yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Contohnya tadi yang saya sebut, salat, puasa, zakat, haji, itu adalah termasuk ibadah khassah, ibadah yang khusus yang telah diperintahkan langsung dari Allah dan kemudian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah ibadah ammah. Yang mana yang dimaksud ibadah ammah? Ibadah ammah adalah ibadah yang umum, ibadah yang telah mendatangkan kebaikan lalu kemudian kita laksanakan dengan niat yang ikhlas, hati yang ikhlas, maka itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak usah kita merasa takut, tidak usah kita merasa ragu-ragu tentang persoalan ibadah. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, menurut diri kita baik dan tidak bertentangan agama, maka itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ketika kita masuk di kamar mandi atau di WC, dengan melangkah kaki kiri kita masuk, kemudian baca doa, kemudian keluar dari WC melangkah kaki kanan, kita baca doa, maka insya Allah
kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu tadi termasuk ibadah amma atau ibadah yang umum yang telah mendatangkan kebaikan, lalu kemudian kita laksanakan dengan niat ikhlas, hati yang ikhlas, maka itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu termasuk kita datang di RRI Pro 4 ini dengan niat dan tujuan kita menyiarkan, kita menyampaikan tujuan yang baik, maka insya Allah kita senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, kenapa kita harus beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai tanda rasa syukur kita, sebagai tanda rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Contoh misalnya kesehatan kita Allah berikan, kemudian panjang umur dalam hidup kita ini diberikan keberkahan, maka tentu saja tidak ada alasan untuk kita tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Di dalam Al-Quran tentu saja, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita sekalian, kesehatan kita pergunakan untuk beribadah, kesehatan kita pergunakan untuk melangkahkan kaki kita ke jalan yang baik, melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan salat atau kemana saja yang tentu itu baik, maka itu tidak ada istilah sia-sia apa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Maka sekali lagi, itulah sebabnya sebaik-baik manusia hidup di dunia ini tentu kita senantiasa mensyukuri. Maka ketika kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita sekalian, maka insya Allah senantiasa Allah tambahkan. Tetapi sebaliknya, manakala apa yang Allah berikan kepada kita sekalian lalu kemudian kita tidak bersyukur, bahkan mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, maka asapnya sangat pedih. Oleh karena itu, dengan kemajuan zaman sekarang ini, tentu saja bagaimanapun canggihnya, bagaimanapun majunya teknologi, kemajuan pada zaman sekarang ini, maka tentu sampai pada saat sekarang ini belum ada alat yang begitu canggih yang bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan sekiranya air laut dijadikan sebagai tintanya, kemudian ranting-ranting dijadikan sebagai penanya, maka kita yakin dan percaya pasti sama sekali kita tidak bisa menghitungnya. Dan sekiranya air laut dijadikan sebagai tintanya, kemudian ranting-ranting dijadikan sebagai penanya, yakin dan percaya sama sekali kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, maka sama sekali kita tidak bisa menghitungnya. Maka kemudian selanjutnya, kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai konsekuensi kita bahwa ketika kita
masih di dalam kandungan rahim ibu kita sudah mengiyakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Ya. Bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Tentu mereka menjawab betul, benar, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Engkaulah yang maha pencipta. Engkaulah yang maha segala-galanya. Sehingga kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kenapa kita harus beribadah? Menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya, kita yakini bahwa segala apa yang ada di langit, di bumi beserta isinya, semuanya itu Allah lah yang menciptakan. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzimu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Bahwa segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi beserta isinya, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita senantiasa beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini cukup. Baik. Ya. Dan kami kembalikan kepada Mbak Yuni. Oke. Ya, baik Ustadz. Jadi tujuan hidup ini adalah beribadah ya. Nah, sementara kondisi kehidupan sehari-hari ini terkadang berbagai kegiatan yang kita lakukan ini ibadahnya tertunda, Ustadz. Betul. Iya. Gimana itu, Ustadz? Iya. Sebagai contoh misalnya mungkin yang ibadah khasa Mbak ini, sekalipun itu kita anggap itu adalah sholat misalnya berat, ya berat, tetapi tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan sholat. Tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah. Ya, kenapa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja kita terkadang menyadari bahwa kadang-kadang ya apa beratnya itu sholat. Buktinya ya buktinya bahwa kadang sudah waktu sholat, contoh misalnya ketika kita di kantor, orang yang istilahnya sebagai guru, sebagai pegawai, ya sebagai karyawan, kita tahu, kita dengar sudah azan, ya di masjid, ya. Tapi terkadang kita mengatakan, weh nanti di jalan, sebentar baru kita sholat. Di jalan juga pertanyaan apakah kita singgah di masjid? Tidak. Ya. Kadang kita sampai di rumah juga belum tentu kita langsung sholat. Terkadang kita masih menunda. Ya, sampai di rumah menunda ya. Kenapa? Mungkin kita capek kita pergi tidur. Bangun juga dari tempat tidur, kita sudah bangun, kita juga belum tentu langsung salat. Ya. Kita masih mengatakan sebentar deh, saya lapar, kita makan dulu, kan begitu. Apalagi sudah ada makanan di depan kita. Itu ya beratnya itu salat. Ya. Jadi sekali lagi, sekalipun itu adalah berat, kita laksanakan salat, tapi itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah. Jadi memang
itu adalah ujian yang terberat juga. Ustaz, Betul, ya. betul. Bahkan jam 2 siang nih salat duhurnya. Kadang-kadang itu kita menunda sholat itu, ya itu bukti bahwa ya berat itu sholat berat. Dan ketika kita juga sholat itu tidak ada mungkin namanya manusia kemudian khusyuk 100%. Ya kita bisa rasakan kan setiap waktu kita sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, kita bisa rasakan bahwa ketika kita mulai takbir sampai ditutup dengan salam, pertanyaannya apakah kita khusyuk? Tidak ada yang khusus 100%. Pasti ada yang kita ingat. Dan kadang-kadang ketika kita lupa sesuatu, ketika mungkin ada yang hilang sesuatu dari kita, itu nanti kita ingat pada saat sholat. Itu beratnya itu salat. Berat, luar biasa. Baik Ustadz, sebentar kita lanjut lagi. Jadi pendengar yang ingin bergabung di program obrolan bersama komunitas Majelis Zikir dan Sholawat Riyadul Ansor bersama Ustadz Dr. Saharudin SHMH. Tujuan hidup adalah ibadah tujuan hidup manusia adalah ibadah. Sebentar saya akan terima telepon Anda, kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Persembahkan hanyalah
Qayyim Al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di obrolan komunitas bersama komunitas Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor, Ustaz. Ya, kita lanjut lagi dengan tujuan hidup manusia adalah ibadah. Jadi bukan cuma sholat ya ibadahnya, Betul, Ustaz betul. ya. Ya, bisa mungkin disampaikan ke pendengar apa-apa saja nih yang semuanya yang dilakukan itu bernilai ibadah, Ustaz. Oke, baik. Iya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya bahwa apa saja yang termasuk itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari awal saya sampaikan bahwa tentu saja ibadah itu secara garis besar itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah khasa, yang kedua adalah ibadah amma. Ya. Yang mana yang dimaksud ibadah khasa? Jadi ibadah khasa itu adalah ibadah yang khusus, Ya. yang telah Allah perintahkan dan Rasulullah SAW. Contoh misalnya ketika kita ya mendirikan salat, melakukan salat, ya, kemudian kita berpuasa, kita mengeluarkan zakat, naik haji, itu tentu saja termasuk ibadah khasa. Karena telah diperintahkan Allah dengan Rasulullah SAW. Maka selain daripada itu, yang dimaksud ibadah amma itu adalah ibadah yang telah mendatangkan kebaikan. Lalu kemudian kita laksanakan dengan niat yang ikhlas, hati yang ikhlas, maka itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana contohnya misalnya ya seperti tadi ketika kita masuk di kamar mandi, kemudian kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang saya masukkan adalah masuk di kamar mandi, kita baca doa, kemudian melangkah kaki kita, kaki kiri, kemudian kita keluar melangkah kaki kanan dengan kaki kanan, lalu kemudian juga kita baca doa, maka itu ada termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin percaya bahwa ketika itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita dapat pahala. Jadi tidak usah kita merasa takut, tidak usah kita merasa bahwa itu cuma kecil-kecil saja apa yang kita lakukan. Tidak. Ya, tidak. Karena ya semua itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita kan biasa juga ya baca innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, bahwa segala sesuatunya baik buruknya diterima atau tidaknya itu sangat bergantung apa yang kita niatkan. Ya, apa yang kita niatkan. Jadi kalau kita niatkan itu adalah sebagai ibadah, mungkin kita ke kantor, ya kita ya kalau ke masjid kan jelas. Tapi kalau selain itu ke masjid, kita ke kantor, kita pergi mengajar, kita niatkan sebagai ibadah. Kita pergi umpama mengajar, lalu kemudian kita bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak kita yang baik, maka tentu juga itu ada termasuk ibadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu.
Oke, jadi dari hal-hal yang kecil pun itu semuanya bernilai ibadah. Betul. Kalau tujuannya positif dan baik Positif, ya. iya. Iya. Nah, di zaman sekarang ini Ustadz, mungkin di era digital, di era semuanya serba melalui gadget ini Ustadz, apakah ketika kita menggunakan gadget ini adakah juga kita itu bisa bernilai ibadah selain kita lebih ke digital ini? Ya, contoh mungkin contohnya mungkin kalau kita Iya. menggunakan HP, Iya. Itu kan termasuk ya teknologi ya. Tentu ya kita tidak bisa menghindari yang seperti itu karena sekarang kan zamannya. Ya, zamannya kita mau HP kan, kalau tidak mungkin juga kita tidak pakai HP. Iya, ya. itu. Ya tidak mungkin juga kita pakai, kan sekarang ini adalah informasi informasi semuanya itu serba gimana serba digital. Tidak bisa dihindari. Iya. Pertanyaannya tadi, Iya. bagaimana kira-kira? Apakah karena di sini juga ini istilahnya bahasanya ini kita bisa berdosa itu karena HP kita bisa? Ya tergantung kita lah. Iya. Tergantung kita, iya. Ya, apakah kita menggunakan HP ini yang kita niatnya itu yang tidak baik atau bagaimana, kan saya kira itu barangkali karena ya saya saja secara pribadi ya tidak bisa saya hindari yang namanya HP, handphone. Karena HP ini Mbak Yuni ini alhamdulillah saya bisa terima teleponnya. Yang tidak bisa dihindari sama sekali. Tidak bisa dihindari. Jadi tergantung kita siapa yang pakai sebenarnya. Iya, karena di sisi lain bahwa misalnya HP ini sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kita yang pakai. Iya. Jadi gimana caranya kita menggunakan agar tujuannya itu kita menggunakan mendapatkan pahala dan ibadah juga ya Ustaz. Betul, ya. Iya, apalagi zaman sekarang nggak bisa bisa meki tausiah lewat reels ya. Orang ya bisa ceramah, orang bisa ambil bahannya, materinya itu nggak bisa dihindari ini. Memang dari karena situ. ada semua di sini. Makanya sekarang saya beda dulu Mbak ini. Kalau dulu itu kan ya harus kita beli buku. Beli buku. Saya waktu kuliah di di S3 itu banyaknya buku saya beli karena boleh kata ini HP kan masih kurang. Masih kurang. Sekarang ini kenapa orang bukan tidak ada uang sebenarnya. Kenapa orang tidak beli buku padahal orang sudah selesai. Ya kalau diperhatikan di di rumahnya sudah selesai S2 S3. Tapi mungkin bukunya tidak terlalu banyak. Artinya tidak semua orang lah. Nah, kenapa? Karena apa yang kita mau ambil, apa yang kita mau cari semuanya ada di HP. Semua ada di HP. Semuanya dan sama sebenarnya di buku itu. Sama di buku. Jadi jadi lebih praktis juga ya, asal ada di kotanya. Itu bisa dibawa-bawa. Nah, apa yang tantangan terberat ini Ustaz di era sekarang ini untuk setiap apa yang kita lakukan itu tujuannya adalah ibadah? Jadi saya kira tantangannya terberatnya adalah karena termasuk anak-anak kita sekarang ini dengan sama modern ini itu susah menghindari namanya HP, teknologi susah sekali. Jadi tantangan terberatnya itu adalah bagaimana anak-anak kita dan termasuk diri kita ini untuk memaksimalkan, untuk memilih dan memilah tentu saja yang mana yang baik, yang mana buruk. Dan sekalipun itu adalah berat, sama sekarang ini adalah berat,
Tapi itu tidak bisa dihindari, dan tentu saja kita tidak pernah akan putus asa untuk selalu mengajarkan kepada anak kita. Iya. Ya, untuk bagaimana di era sekarang ini, menghadapi di era sekarang ini senantiasa kita mengajarkan akhlak ya kepada anak kita, etika kepada anak kita. Karena itu ya itulah tantangan terberatnya menghadapi termasuk di zaman sekarang ini. Iya, yaitu pola asuh anak ya. Iya. Setiap bagaimana kita lebih ke perilaku anak yang mesti Betul. diajarkan akhlaknya ini. Ini tantangan yang terbesar juga ini. Berat ya. Berat. Karena bukan cuma orang tua yang berperan, karena semua ya. Kalau ketika anak-anak yang tertentu ini. Iya. Nah Ustadz, kita ke komunitas Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Ustadz, apa saja kegiatannya ini dari komunitas, dari Majelis Zikir? Ya, alhamdulillah, karena ya kalau saya termasuk orang yang aktif di Ansor. Baik. Ya, saya termasuk aktif di Ansor. Alhamdulillah, kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ya kita tentunya apa kegiatan-kegiatan di Ansor. Ya, di Ansor. Ya, saya kalau di Makassar ini, alhamdulillah saya diberi amanah untuk apa istilahnya itu, pimpinan atau ketua Rijalul Ansor PC Kota Makassar. Makanya kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan, contoh misalnya ada, ya kita nggak mungkin kecilan-kecilan kalau di masyarakat itu kayak barasanji. Barasanji atau zikir. Barasanji itu Kang, istilahnya itu itu yang dibutuhkan di masyarakat, dan insya Allah kita bisa membantu. Contoh misalnya orang barasanji itu masuk rumah, kemudian ada orang akikah, kemudian pengantin, tidak bisa dihindari. Itu saya rasakan di Rijalul Ansor itu kegiatan-kegiatan Rijalul Ansor. Berarti lebih banyak yang mencari ini ya, majelis zikir dan ininya Ustadz ya, barasanjinya ya. Barasanji. Anggotanya berapa anggota ini Ustadz? Kalau di Makassar ini kan banyak. Sebenarnya setiap PAC, kalau Makassar istilahnya PC. Oh, PC itu. Kalau PAC itu kan seluruh kecamatan. Ada Tamalan Ria istilahnya. Kalau saya kan tinggal di Tamalan Ria. Kemudian ada Biringkanaya. Masing-masing ada ya. Masing-masing ada. Jadi masing-masing ada. Kalau ada di kecamatan ini yang membutuhkan untuk barasanji, ya mungkin yang ada di sekitar situ yang dihubungi Ustadz ya. Betul. Jadi terus selain barasanji terus zikir Ustadz? Kalau zikir, alhamdulillah biasa kita ikut zikir kalau umpama ada di Kementerian Agama. Kementerian Agama, apalagi kan saya mengajar di Mandua. Di Mandua di bawah Kementerian Agama. Ketika ada zikir, kadang-kadang kita alhamdulillah dipanggil. Jadi silaturahminya itu. Silaturahminya itu luar biasa, betul ya. Jadi oke, ini kapan, sejak tahun berapa ini berdiri nih Ansor Ustaz? Jadi Kang, sebanyak kalau ya istilahnya Kang dari Ansor itu kan sejak dulu pada saat Hasyim Asy'ari. Jadi kemudian sampai sekarang ini itu selalu ada kader-kader. Dan kalau alhamdulillah di PC ya, di PC ini kan kalau ketuanya di PC ini di Kota Makassar ini Abu Rizal Rahmat. Rizal Rahmat. Iya, Rizal Rahmat. Itu aktif sekali itu ketua pimpinan saya, ketua saya. Iya, memang harus
berjalan programnya Ustadz Betul. ya. Alhamdulillah. Iya, Kan alhamdulillah. intinya ini baik silaturahmi apa di masyarakat. Di masyarakat ini luar biasa. Iya, dan ternyata memang para dai di Kota Makassar khususnya itu punya tempat komunitas masing-masing juga ya. Betul. Iya, luar biasa, alhamdulillah. Nah, jadi tapi yang paling rutin ini tuh kegiatannya apa Ustadz, yang paling rutin dilakukan dalam sebulan sekali atau 2 bulan sekali? Iya. Kalau yang termasuk rutinnya itu adalah zikir. Zikir. Iya. Kemudian kalau istilahnya itu kalau barasannya Kang umum itu, maksudnya umum itu di masyarakat di mana-mana kita diundang, ya diundang, dibutuhkan, kemudian kita datang. Sambil juga kita membantu orang. Iya, karena Barasanji itu kalau bukan lagi generasi yang lakukan, ya kayaknya punah Tommy kalau kayak orang-orang tua dulu aja nih yang biasanya Barasanji Ustadz ya. Kalau di kampung saya dulu kan saya orang Mataing. Di kampung itu kan umumnya biasa sikir. Kalau sikir itu sikir. Apa istilahnya sikir itu yang panjang biasa kalau ada acara, ada maulid biasanya itu tak 2 jam kalau yang panjangnya itu sikir. Sekarang ini kalau barasannya paling tidak 30 menit maksimal sekali itu selesai. Simpel ya. Iya, simpel juga ya. Iya, ternyata memang ada majelis zikir dan sholawatul rijalul ansor. Ini sekretariatnya di mana, Ustaz? Kalau di di PC Kota Makassar ini itu ada di Petrani. Kadang juga di rumah-rumah. Dari rumah ke rumah, di rumah. Kita diundang, kita datang. Silaturahmi. Ya, intinya betul. Silaturahmi. Iya. Kadang-kadang itu ada acara juga di ada acara di Karebosi, lalu kemudian dilakukan, kita datang ya. Barasanji, zikir. Pokoknya harus bermanfaat lah di masyarakat. Iya, ini kan tujuan hidupnya adalah ibadah ya Ustaz. Iya, baik Ustaz, sebelum kita akhiri nih kebersamaan di obrolan komunitas bersama komunitas Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor, tujuan hidup manusia adalah ibadah. Ustaz, silahkan untuk pendengar ini closing statementnya. Ya. Baik, jadi tujuan hidup adalah ibadah. Tentu saja adalah tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah, tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat kebaikan. Karena tentu tujuan hidup kita ini adalah akhirat. Ya, akhirat. Ya. Jadi tujuan hidup kita adalah akhirat. Dan tentu saja bahwa hidup ini adalah hidup kita sementara. Ya, ibaratnya orang yang sedang melakukan perjalanan, ibaratnya orang yang sedang melakukan musafir, kita ketahui bersama bahwa ketika kita melakukan namanya perjalanan atau musafir, tentu ada batasannya. Ya, dalam Al-Quran, wa ma hazil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirah lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Bahwa tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ya seberat bagaimanapun kita salat kebaikan, maka insya Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Ustaz, terima kasih banyak kebersamaannya di Pro 4 RRI Makassar ya. Mudah-mudahan dari Ansor ini bisa terus berkolaborasi dengan RRI Makassar ya. Ya, terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jadi, kami jadi pengabdi.